Hi everyone, let's take a stroll through Museum Kota Gede, a place where history lives on. Terletak di Kota Gede, museum ini dulunya adalah rumah kalang, rumah megah yang dimiliki oleh saudagar perak. Yuk kita cari tahu sejarahnya. So let's explore the stories behind every corner of this living museum. Nah, rumah ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki perpaduan arsitektur Jawa dan juga kolonial yang khas. Mungkin ada beberapa yang gak asing sama tempat ini, karena bangunan ini juga jadi lokasi syuting film Losmen Bu Broto, sebagai latar rumah keluarga Broto yang menambah kesan hangat dan tradisional dan penuh makna seperti cerita yang ingin disampaikan. Disinilah jejak awal mula kerajaan Mataram Islam tertinggal, yaitu Cungkup Watu Gilang, sebuah situs arkeologi penting yang ada di Kota Gede. Dipercaya bahwa tempat ini merupakan penobatan Panembahan Senopati, yaitu pendiri Mataram Islam yang pertama. Batu besar ini yang berbentuk datar menjadi saksi bisu lahirnya sebuah kerajaan besar yang kelak akan mewarnai sejarah Nusantara. Dari tempat inilah Mataram Islam tumbuh sebagai pusat kekuasaan politik, spiritual, dan juga budaya di tanah Jawa. Di ruangan ini, pengunjung diajak menelusuri perjalanan lahirnya kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede, lewat visualisasi peta dan juga narasi sejarah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Mataram tumbuh dari kota kecil menjadi pusat kekuasaan besar di tanah Jawa. Dan juga memiliki sejarah terkait nama Kota Gede. Kenapa dinamakan Kota Gede? Dikarenakan merujuk pada peran penting wilayah ini sebagai pusat pemerintahan dari Panembahan Senopati. Tempat ini dinamakan Sontop Masren. Biasanya di adat Jawa digunakan untuk memuja Dewi Sri atau Dewi Padi. Lalu di rumah ini juga memiliki informasi terkait tahun pembuatan dan juga pemilik dari rumah ini di atas kaca patri. Selanjutnya kita memasuki ruang kuliner. Di sini kita mempelajari dan juga mengenal beberapa makanan-makanan khas yang ada di Kota Gede. Di sini juga ada miniatur parade yang dibuat oleh seniman Wulang Sunu. Miniatur ini menggambarkan tentang rumah kalang. Dalam miniatur ini juga ada beberapa video yang menggambarkan tentang orang kalang, festival, dan seni yang ada di Kota Gede. Kota Gede tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga merawat tradisi seni pertunjukan rakyat. Di sini ada yang paling menarik, yaitu Wayang Tinglung dan Serandul. Wayang Tinglung adalah pertunjukan wayang yang dimainkan secara lincah dan juga jenaka. Uniknya, pertunjukan ini biasanya berlangsung hanya 3 jam saja dan hanya dimainkan oleh satu dalang saja. Sementara itu, Serandul adalah teater rakyat yang menggabungkan unsur humor dan kritik sosial. Dan Serandul ini menyajikan 3 alur cerita yang berbeda yang dimainkan secara spontan dan interaktif oleh warga. Di ruang pojok sastra tersimpan salah satu karya sastra, yaitu naskah Centini. Menariknya, naskah Centini juga mencatat resep-resep makanan khas, termasuk kuliner tradisional dari Kota Gede, serta ada beberapa cerita tentang kehidupan abdi dalam di lingkungan keraton yang menggambarkan kedekatan masyarakat dengan sistem budaya dan juga kerajaan. Di tempat ini juga ada beberapa karya dan pemikiran dari Bapak Mustafa W. Hashim. Beliau merupakan sastrawan dan budayawan asal Kota Gede yang dikenalkan pada generasi muda. Lewat tulisan-tulisannya, beliau turut menghidupkan kembali semangat literasi dan pelestarian di budaya lokal. Setelah itu, kami akan melanjutkan ke kamar milik pemilik rumah kalang ini, yaitu Bu Haji Nuriyah. Berikut lukisan Bu Haji Nuriyah. Beliau dikenal sebagai seorang ratu saudagar, sosok perempuan kuat yang mewakili kalangan pengusaha berlian dan juga emas pada masanya. Selain kamar mandi, rumah ini juga memiliki bagian yang cukup unik, yaitu pekiwan atau kamar mandi. Yang menarik, kamar mandi ini tidak memiliki sekat, mencerminkan desain rumah tradisional Jawa yang terbuka dan juga fungsional.
Di bagian lain rumah terdapat sebuah bangkar. Tempat ini dulunya digunakan oleh keluarga Bu Haja Nuriyah untuk berlindung dari masa-masa penjajahan. Bahkan terdapat jalan pintas dari bangkar ini menuju rumah orang tuanya. Gak jauh dari sana, pengunjung juga bisa melihat beberapa miniatur rumah adat Jawa khas Kota Gede dan sebagai representasi arsitektur lokal yang kaya akan nilai filosofinya. He's the kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace. Dan akhirnya kita tiba di ruang terakhir, yaitu ruang perak. Ruang yang memperlihatkan identitas Kota Gede sebagai kota para pengrajin perak. Di sini ditampilkan berbagai contoh alat-alat tradisional yang digunakan dalam proses pembuatan perak, mulai dari awal hingga menjadi karya kerajinan yang bernilai sangat amat tinggi.